Halo Sobat Cuplumers, ketemu lagi nih di Cuplumers Channel. Dan seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol santai nih sama teman-teman di sini. Topiknya itu soal midlife friendship. Ya bener Indro ya? Iya. Di umur-umur sekitar nih di mid 40 ya. Kita mid 40 50. Setengah bayar atau bahasa Inggris itu midlife. Midlife ya. Nah, itu biasanya setengah dong. Itu biasanya teman-teman kita nih lebih sedikit nggak sih? Ya kan circle kita lebih sedikit kan. Merasakan lo kayak begitu ya? Iya. Lo lagi. Nah, kita sama nih kebetulan umurnya satu sama lain. Kita coba deh ngobrol-ngobrol di sini siapa duluan nih. Oke, Pak dosen. Siapa Pak dosen? Dosen. Apa ya? Menurut lo bener nggak sih Rizky di usia lo yang sekarang ini? Rizky. Lo merasa temen lo tuh yang nggak makin banyak, tapi orangnya itu aja, teman-teman lama. Gue sih ngerasain. Kenapa ya? Kalau gue lihat ya, ini ya dari penglihatan gue, penglihatan, ya pengalaman juga. Kalau gue pandang dari sisi sosiologis gitu ya, gue lihat itu karena populasi, terutama kan kita ini yang tinggal di kota besar kayak Jakarta ya. Nah, di mana kita di Jakarta ini hampir ada berapa penduduk tuh? 11 juta. Dan di mana kita kerja tiap hari gitu, kesibukan kita belum yang udah berkeluarga, untuk ketemu sama teman-teman itu ya agak susah, dan waktunya juga agak ya gimana, Traffic segala macam. traffic kan, macet. Selain tadi kesibukan kerja tadi ya. Iya, itu yang gua ngerasain. Jadi ketika kita mau ketemu sama kawan-kawan kita, yang lain sibuk ini, lain sibuk itu, nah itu yang membuat akhirnya jarang untuk ketemu. Tapi kan biasanya kan kayak lo nih dosen ngajar kan di perguruan tinggi X lah gitu. Iya. Kan biasanya kan banyak kan ketemu teman baru kan. Tapi ujung-ujungnya lo lagi yang kayak tadi si Reza bilang, teman-teman lama juga. Lo ngerasa nggak sih gitu? Gue ngerasa, Bener kan? Karena apa? Kalau kita ketemu sama orang baru, kan kita harus build chemistry lagi, ya kan? Ketika kita berbicara ini, kita harus ada adjustment lagi dengan orang yang baru. Sedangkan dengan teman kita yang lama, kita yang udah saling kenal, kita nggak perlu ada, ibaratnya dalam tanda kutip ya, jaim lagi gitu. Benar, tapi berarti emang kita mau mulai adjust lagi tadi pertemanan di usia kita segini, rada males ya? Itu dia. Oke, menurut lo gimana, Miss? Ayo. Kalau gue sih, kok diarahin langsung ke gue? Langsung dong. Kalau menurut gue, kita itu di umur itu habis di jalan. Mau kerja. Perjalanan hidup kita ini di yang hampir setengah abad ya. Itu habis di jalan aja. Pengalaman, kita berjalan terus berputar-putar ya, itu aja dalam perjalanan hidup kita. Ya kembali lagi. Ujungnya teman kita kembali lagi yang dulu, apa yang kita pengen ya, yang seperti balik lagi yang kita ceritain, bedanya kayak gini ya. Berarti bisa ambil kesimpulan masalah waktu nggak banyak ya hari-hari kita ini ya, karena semakin kegiatan tambah umur kita hari-hari. semakin sedikit pula waktu Karena kita. activity kita yang sibuk di jalanan, plus lagi macet dan lain-lain lah. Ya kan? Bener ya, Miss ya? Iya, dia dalam perjalanan hidup kita ini apa sih yang kita dapat? Apa yang sih yang bisa kita persiapkan untuk masa tua kita? Lebih banyak temen kah? Lebih banyak pasangan? Lebih banyak hal-hal yang pengen kita gapai. Tuanya gimana? Jadi menurut gue umur segini ya udahlah, pengalaman kita ya kita jadiin pelajaran ke depan. Nah, kalau gitu Om Kumis nih, karena kegiatan hari-harinya di tiap hari ini banyak, jadinya rada sulit lah untuk ada waktu gitu buat apa sih, jalin hubungan dengan teman-teman yang lain lah gitu. Tapi ujung-ujungnya sama kayak Pak dosen. Akhirnya circle-nya itu aja kan. Iya. Nah, kalau ini bos kita satu lagi nih. Dia sebelum ngomong selalu gitu, nunjukin bos tuh wibawa gitu. Batu kita kan wibawa. Itu udah midlife nambah gitu, hidup, bro. bro. Biasa itu. Menurut gue Aduh, jangan tempet gitu dong. dari sisi ini gini bro, intinya kalau gua polos aja, santai aja. Mau lu mau 40, 50 pasti lo pikirin gitu. Makanya kenapa gue bikin namanya The Cuplumers. Bukan, kita semua yang bikin ya The Cuplumers ya. Jadi itu intinya kita yang tadinya nggak kenal, cuma itu circle kita sih. Jadi teman-teman gue masukin teman-temannya Rian, teman-temannya Endro, digabung walaupun belum ada yang kenal di situ ya. Di situ ada sekitar berapa orang ya, bro? 50. Alah, 15 apa berapa? 15 lah, apa 15. Ada juga yang keluar, kalau mungkin kita berisik, mungkin ada yang agak cabul apa, ada yang cabul, kita nggak ngerti ya. Kalau masuk, atau misalnya mantannya Kiki di situ kan kita nggak tahu. Tapi intinya itu dibikin supaya kita nggak terlalu kesepian, betul nggak? Nah kayak Pak Endro, kan sibuk di suatu organisasi yang besar lah di Indonesia ya. Nah
mungkin dia jenuh sama kerjaan di hari-hari, ya nggak bro? Hari-hari sini dong. Alah, dia jenuh, jadi mungkin dia di kerjaan jenuh, di jalan dia jenuh, jadi dia mungkin buka-buka handphone, ada ceplungan nih, gua ngomong di situ yang nyaut teman-teman dia yang masa-masa muda dia masa kecil kan, itu bikin dia jadi fresh, itu betul nggak bro? Itu lagi dia ceplungas, gitu ya bro ya. Jadi kita jangan ngilangin kita awal dari mana, gitu bro. Kalau gue sih nggak mikirin, gue SMA, aku tuh sama, masih Reza EJ gitu. Tapi kalau lu merasa nggak sih pas kita ketemu lagi kayak gini ya kayak SMA Biasa aja kan, ya kan? Nggak ada kita lifetime itu sama aja kayak kita dulu. Nggak ada kita canggung, ada canggung nggak? Nggak ada kan? Tapi berarti lu udah nyaman ya di kondisi pertemanan yang sekarang. Gue sih udah nyaman lagi. Tapi lu belum di zona nyaman kan, walaupun udah aman. Enggak, maksudnya gue sih aman dan nyaman aja. Apa yang membuat lu nyaman? Ya karena teman-teman dari kecil. Itu teman gue SMA. Udah pada tahu ya. Suka naro itunya dia di sana, kita gue Lu masih ngomong lah. bayar kan? Masih bayar keamanan di rumah kan? Oh, pasti. Endro mungkin kalau kita baru kelas sekarang dia galak, kalau dia enggak. Hatinya lembut kayak Rinto loh, coba perhatiin deh tadi. Kan bukan doang galak. Bukannya udah mesak bro? Alah. Nah itu gini bro, intinya kalau lo terjadi kayak Seva ya, kita sama Seva. Itu sibuk dia hari-hari. Itu jenuh tuh pasti dia tuh. Ya Tapi kan? sering ngajak kumpul kita juga. Ada ngumpul, mungkin dia karena kesibukan dia, jadi dia nggak sempet ketemu kita di sini, gitu loh bro. Jadi dia gini, dia kayak Andri Unyi lah, CEO-nya Ceplungar kan. Nah dia itu juga sama tuh, bikin perusahaan, kota ganti, pindah ke Rawamangun ya bro ya. Apa Tanjung Priok apa lupa gue namanya bro. Pindah ke Blok M. Tapi ujungnya Kita sama kita gitu lah. Ya, Rian, mobil kota ganti dari kecil dari gede jadi sedang ya kan. dari tadi ya belum kumisan kayak gini ya. Nah, dari yang masih kurus, palanya Itulah perjalanan hidup seperti itu. itu bro, jadi intinya Lifetime sebenarnya kan cukup ketolong sama gue Ceplungar. Nah itulah bro. Jadi nggak perlu khawatir mau midlife crisis itu gue yakin nggak bakal ada. Hebatnya Ceplungar Ya nggak? gitu. Lo gitu nggak? Kompak walaupun umur udah segini ya. Itu. Tapi kayak gue akuin. Ini si Pak Reza ini emang suka ngumpulin teman-teman. Ini penting Tidak sih. ngumpulin uang dari teman-teman. Itu juga tapi nggak dibahas di sini. Bisa bro, kedepannya bisa. Kedepannya bisa. Ya oke sih. Jadi ini patut ditiru untuk yang sama umurnya sama kita, punya teman-teman yang misalnya nggak serame ini. Nah ini harus ada nih yang menginisiasi pertemanan teman-teman lama kayak Pak Reza gini. Nah itu masuk dalam satu grup dan selalu ngajakin untuk ketemu. Akhirnya ya kita alhamdulillah sih. Tapi lu tau gak sih om? Jalannya suka ketemu. Itu bisa terus tetap terjaga gitu pertemanan kita. Ya, ini bukti. Karena kita ada remnya om. Kita mau hal-hal yang tidak baik ada remnya. Kita ngumpul aja yang bagus-bagus gitu. Kita mau ke hal yang nggak bagus, kita berteman akhirnya ngobrol-ngobrol. Jadi yang positif-positif. Ya. Kayak gini deh. Yang bagus-bagus. Kayak misalnya kita temenan nih, yang satu sholatnya kurang sholatnya. Tapi semenjak gua jalan sama Tommy, sholatnya dia rajin gue sholatnya. Tapi itu. Kalau semenjak gua main sama Pak Rian, semenjak gua jarang ngaji, listing aja dulu ya lumayan ya. Kan gua anterin lo ke masalah kemarin. Oke, ada satu teman kita juga nih belum minta, ada dua sih sama Andri yang lagi megang kamera. Bisa nggak sih kita pegang? Iya, nanti kita gantian. Tapi sebelumnya kita ke Pak Endro dulu ya. Ini gimana Pak Endro menurut kondisi sekarang pertemanan yang usianya sudah almost 15? Iya, sekarang kita misalnya ketemu orang baru yang kebetulan usianya seumuran. Itu kayaknya nggak seperti dulu. Kalau dulu kan kayaknya oh lu temennya siapa gitu. Pas zaman-zaman kita masih muda umur 20-an, 30-an gitu kan. Oh lu ternyata kenal ini jadi nyambung cepet akrab gitu. Kok sekarang tuh kayak masih kayak walaupun seumuran kayak masih ada gap. Mungkin circle-nya terlalu jauh. Di umur sekarang circle-nya terlalu jauh. Sekarang kan mungkin ya banyak yang merantau ke Jakarta, kita nggak tahu circle-nya gimana gitu. Gitu Pak dosen. Gimana menurut Pak Rizky? Sorry, gue mau tambahin. Jadi gini, The Ceplungar ini adalah inisiasi yang spontan. Oke, jadi gue ngerasa dulu waktu gue masih sekolah SMA atau kuliah, gue ngerasa tuh main tuh kemana-mana, satu sana, satu sini gitu lah. Tapi kadang beda kota, beda wilayah lah. Nah akhirnya gue punya inisiatif nih, kita gabungin aja temen-temen gue dari Tommy, dari Kiki. Kok Kiki belum ada temen dari situ ya? Belum. Masukin aja bro. Ya, atau anak kampus bisa juga tuh bro. Nice. Ya kan? Siap. Jadi gitu bro. Itu kenapa gue bikin begitu? Karena gue yakin someday kita pasti akan tua. Akan 40 udah tua ya. Udah. Tapi belum tentu tua lah, masih di bawah 50. Tapi kedepannya akan 60, 70. Coba lo bayangin lo umur lo kan yang kasus orang tua meninggal tuh yang di rumah sendiri tuh. Mungkin dia nggak punya grup Ceplungar dia atau grup. Jadi buat teman-teman yang ya, para Ceplungan di sana ya, sobat Ceplung. Ceplungers adalah suatu pertemanan dari SMA ya, apa SD ya? Lo dari dari gua. Kalau Kiki gua sama dia udah dari komunikasi ya. Kalau Rian dari kuliah, dari Tommy kuliah, Endo SMA, Kiki mungkin dari SD. Enggak, ya? ketemu di pasar kemarin bro. Alah, Kiki SD. Coba aja ya. Kalau Andi ini dari kuliah, itu kita gabungin karena gue yakin kalau kita nggak ada namanya silaturahminya, gini ya, silaturahmi yang bukan nyata, itu kan silaturahmi maya nih, ya nggak? Kan nggak semua yang ngumpul kan?
Nah itu kita mesti kita rajut tuh bro. Silaturahmi main. Kalau kita jarang ketemu ya pakai WhatsApp grup aja. Ya, kita bisa Zoom meeting kalau nggak ketemu Nah. jauh-jauhan. Tapi memang ujung-ujungnya sih nggak bisa semuanya ketemu. Iya. Sebenarnya ya, sebagian lah. Yang penting kan kita bisa ketemu silaturahmi tadi. Iya by the way, gue mau meng-highlight omongannya si Pak Reza nih soal kesepian. Nah gue juga mau bahas lagi nih di sini. Kesepian ini juga lumayan mengkhawatirkan sih ya bagi kehidupan kita, kelangsungan hidup kita gitu. Soal midlife crisis termasuknya dalam midlife crisis, dan ujung-ujungnya tuh kalau kata psikolog Amerika, nanti gue cek lagi deh, gue lupa tadi gue baca di sini. Share Di aja Google, bro. di share soal grey divorce, sampai ujung-ujungnya sampai kematian. Nah itu biasanya banyak terjadi penceraian divorce itu pada usia 50-an gitu. Nah ini penting juga nih gitu. Jadi jangan sampai merasa kesepian. Benar nggak sih Pak dosen itu? Mungkin Pak dosen bisa menjelaskan soal grey divorce atau perceraian itu di usia-usia 50, justru karena apa alasannya mereka merasa padahal udah punya pasangan, tapi karena kan berubah lagi tuh siklus kehidupannya pada saat umur 50 ya, atau 50 ke atas itu, akhirnya mereka memilih untuk memutuskan itu. Benar dulu kan? Ntar dulu Om. Nah, lu kalau mau pertanyaan ke Pak Bos ini, lu tanya dia kesepian nggak? Dia enggak. Kalau dia bilang enggak, oke lanjut. Kayak ini dari Jadi tadi. kalau dia bilang kesepian, nah itu mendingan dilempar aja ke Bapak Ibu. Oh iya, Oke. jadi gini. Nggak, jadi kalau gitu gue lempar Nah, aja. jadi gini, kita ngomong gini. Jadi menurut survei atau based on dari para ahli di dunia, itu kalau orang makin tua, itu kan makin jarang temennya kan, makin jarang. Karena beda sama SMA kan ngegeng ya kan, ini udah enggak. Pastinya enggak. Nah, jadi Tapi kita kayak gini kan masih ngopo, jadi ngegeng juga sih. Karena ada ceplungan, kita ada ceplungan, oke? Nah gini, beberapa orang ya, itu kalau makin tua itu ada namanya dari kena krisis psikologi. Jadi itu ada namanya krisis identitas, oke? Banyak orang mulai merenungkan pencapaian hidup, mencari makna baru bagi hidupnya, ya kan? Itu krisis identitas. Lalu pada berikutnya ada kecemasan atau depresi, oke? Kebaca, anjir. Jadi dia memikirkan tentang kesehatan dan kematian. Ini dong orang tua. Karena kalau di yang gue baca di Al-Quran itu umur 50 itu udah umur menjelang kematian, gitu kan? Terus ada juga benar, dan kita juga berikutnya kita juga mesti ada namanya refleksi diri, gitu bro. Jadi dia, nah ini terjadi kalau kita kesepian, betul nggak? Tapi pertanyaan gue gini Pak Reza, kenapa lu kesepian padahal lu punya pasangan hidup? Belum tentu bro, Itu dia. nggak kejamin. Ya ini terjadi di Iya makanya kan banyak orang yang cerai Life setelah umur crisis 50, betul nggak? Banyak yang cerai setelah umur udah 60, anak udah gede-gede, betul kan? Bentar, Ah, tadi kan udah tuh tadi pembicaraan lo. Jadi harus menjalin keharmonisan ya kalau bahasa Amrik kayak gitu ya, sama pasangannya dulu. tapi belum tentu Belum tentu bisa belum tentu workout juga. juga. Tapi faktor teman ini juga menjadi faktor penting ya. Bahkan yang mengalahkan kita ada faktor teman. Itu Selalu. Ya itu kan makanya ada internal, eksternal. Makanya. Iya. Ketika internal itu kita udah nyaman, itu kan ada di diri kita. Iya. Nah eksternal itu kita bersama teman kita. Makanya saran gua buat Ya, teman-teman. internal itu kan ya. di dalam ya. Kan internal Hati-hati tapi hamil dulu. lagi. Kenapa gini? Saran gua buat teman-teman yang udah nikah, jangan terlalu sibuk sama pasangannya. Anda juga sibuk sama teman-teman Anda, dia akan membantu Anda. Oh jadi satu maksudnya Anda. Pak Reza ini juga harus me time Ya. sama teman. Itu Betul. penting sih. Jangan namanya jangan Tapi jangan sebenarnya kan fondasi hidup itu kan di internal dulu. Oh iya, Ketika pasti. kita sudah mendapatkan internal, pasti saya. kita Tapi pasti ada eksternalnya. Tar dulu. Jadi- ini ada lagi nih masalah. Lo bilang tadi masalah dengan pasangannya dulu kan. Enggak, Tapi ini yang bilang ya kalau internal, iya. internal sebelum ke teman-teman. Kalau- Tapi ada juga masalah internalnya juga kurang baik gitu. Misalnya Jadi pelarian ke tempat lain gitu. ada faktor dari biologis, faktor itu atau mungkin faktor lainnya. Bisa nggak Pendro tambahin? Bener nggak menurut pendapat gue? Ya ada faktor pengen nostalgia juga sih sebenarnya. Kita kan sama pasangan mungkin umurnya ada beda jauh dan dari mungkin dari circle yang berbeda, bukan dari pertemanan kita dari muda gitu ya kan. Mungkin baru ketemu di usia akhir 20-an atau di awal 30-an kita baru ketemu pasangan kita. Jadinya sama pasangan kita tuh kita nggak bisa cerita soal Bebas. masa kita yang pas golden age itu kan umur Oh, iya. 17 sampai 25 kali ya kan. Sedangkan sama teman-teman kita bisa cerita masa-masa kita pas di umur itu 17-25 bebas, lepas ya kan. Apa beban nggak ada. Masa-masanya ada ya? Pendro? Kayak masa-masanya Abjay, masa-masanya Wiwit. Kalau gua nggak tahu Abjay apa sih? Apotek Jaya. Apotek Jaya. Iya terus tempat apaan? Tempat buat ngemil lah, tempat ngemil. Banyak bis-bis yang bisa dipakai. Apa tuh singkatannya? Apa dulu? Kalau kita kan zaman-zaman Udah, udah. sektor 2. Ya. Ya. Lanjut aja. Jadi Jadi kalau nggak burger 5. Asik. Kalau nggak churros bener Atau enggak? tapi pernah nggak sih lo merasa
jenuh dengan Pasangan? gue enggak jangan, kita pasangan nggak boleh jenuh. Aduh kok gue sepi banget ya hidup gue gitu. Ini buat tiba-tiba ketika lo mau hangout sama teman-teman lo, terus teman lo tuh nggak bisa dan lo mati gaya gitu kan kita nggak terlalu punya banyak teman lagi kan, jadi aduh nggak bisa. Akhirnya lo jenuh di rumah, akhirnya lo kepikiran gue tua banget ya kok sampai akhirnya gue nggak punya teman ya. Pernah nggak someday lo punya pikiran kayak begitu? Kalau gua rasa sih semua orang pasti akan mengalami hal itu ya. Kesepian. Nah, akan kesepian juga. Karena memang proses manusia akan seperti itu, semakin tua dia akan semakin merasa, dan pertemanan juga akan semakin berkurang juga, di mana akhirnya rasa anxiety itu muncul begitu. Dan itu juga dialami sama orang-orang tua kita juga seperti itu kan. Iya. Dan untuk masalah ini sebenarnya mau tidak mau kita nggak bisa menghindar. Kita ya yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Ceplungas tadi Salah satu nggak percuma dari S2 sampai jalan ke S3 sampai kelar. Dan pertanyaan gue sekarang, dari mana kata cuplungus ini muncul? balik ke dia Iya. balik ke dia Itu sampai sekarang Nanti. masih bahas itu ya. karena sampai sekarang gue belum menemukan dari mana nih kata ini. Nanti. Nanti itu. Jadi intinya buat teman-teman yang punya yang waktu SMA atau masa sekolahnya temannya dikit, nggak masalah. Nah, makin gede kan apa ya, mesti banyak bergaul sih ya. Lo tau gak? Kan tadi kepikirannya Reza mau ngomong apa? Gabung sama Cuplungas. Nggak masalah. Makin banyak ini jadinya di WA di WhatsApp lo. Syaratnya apa tuh syaratnya? Nah, intinya kita mesti silaturahmi nih, Pak. Ini paling penting. Silaturahmi sama teman-teman masa kecil kita. Itu bro, yang nyambung ya. Maksudnya yang tapi nggak apa. Kadang ada kan teman kita di Cuplungan yang agak diem kan. Kemarin baru mengalami musibah ya bro ya. Nah, itu kan juga orangnya agak introvert ya. Itu nggak apa. Mungkin dia ngeliat Cuplungan juga. Tapi kan ini Nggak usah dibahas. Itu gini. Ada fotonya tuh. Mungkin dia di situ jarang ngomong, tapi kalau dia ngeliat komennya Endro, dia ketawa sendiri, mungkin kayak gitu kan, bisa jadi, kita nggak tahu kan. tapi si yang tadi lo bilang itu dia nggak leave group loh, berarti dia masih nyaman di situ. Iya, yang lihat ada loh. Kita dari kapan di Cuplungan deh? Atau nggak tega aja? nggak enak Dari kapan sih? udah di invite ya. kuliah kan. Udah lama ya Cuplungan deh? Ada WhatsApp grupnya atau apa? WhatsApp group. Nanti bisa dilihat Iya. dari apa sejarah. Tapi gue yakin deh, J, ini teman-teman Cuplungers juga pasti punya kayak Cuplungersnya juga di smartphone-nya. Kenapa gua? Pasti di WhatsApp nggak, di WhatsApp grup ini pasti mereka juga punya WhatsApp di mana isinya teman-teman. Nih, kalau gua juga. kalau teman kecil tuh cuma Cuplungan. Tahu deh. Tapi harus diakui. Bukan, maksudnya yang nonton, Dia J. nonton teman-teman Oh, Cuplungers. iya. Jadi tapi harus diakui memang di gue di handphone gue banyak banget ya WhatsApp grup yang isinya teman-teman kuliah, teman SMP, SD, SMA, kuliah. Jadi nggak enak. Tapi yang aktif nih cuman beberapa gitu. Tapi gue nggak pernah leave grup. Iya. Ya, gue pantau aja gitu. Kadang-kadang gue juga mau Gua paling ngobrol, kalau leave kadang nggak kalau terlalu akrab gitu. Aduh. Kadang nggak terlalu akrab, jadi nggak enak juga kalau misalnya ngomong tuh tiba-tiba. Tapi kalau untuk teman-teman yang ini ya lo tahu deh, itu balik lagi sebenarnya lo yang bisa menilai sejauh apa lo nyamannya sama teman-teman lo yang ada di WhatsApp grup ini. Nah itu yang mau gua ambil garis benang merahnya ya. Kalau yang kita perlukan dari umur 40 ke atas adalah kenyamanan dengan teman. Iya. Nah kita nggak perlu teman banyak, nggak perlu kualitas, Iya. tapi yang kita perlukan adalah Kualitas ya. Iya, kualitas. Kalau dagang rugi lah kalau gitu. Iya benar. Alah, kalau dagang. Ya benar. Jadi di usia mid 40 yang penting kualitas bukan kuantitas dalam pertemanan. Ya benar ya Bung Endro ya? Betul. Ya sih gue rasa ada lagi ya yang lo mau bahas. sebenarnya sih banyak Banyak ya, sih. banyak gitu. Ya mungkin di Bukan episode yang berikutnya lah. Penutupannya biar moto dong, Pak Kumis aja, ha? moto dong. Moto. Penutupannya harus ada moto-moto masing-masing. Ah, nggak usah doang. Iya dong, moto hidupnya masing-masing dong harus punya. Nyari lagi. Dan lebih happy. Loh, apa sih maksudnya? Enggak, moto gue kalau moto Kata-kata gue, terakhir. lebih happy. Oh, moto sih, Jadi moto. foto. Oh, moto. Oke. Lo moto lo apa? Gue belum dari ini dulu. Dari ini dulu. Fotonya adalah Manis ya. Oke, foto lagi ah. Susah bro. Foto hidup. Oh gue tahu, boleh nggak gue namain bro? Nomen nongkrai kan bro. Hidup itu, Untung bukan nomen nokrai. hidup itu memang berat. Tapi kalau lo punya banyak temen, punya keluarga yang juga support lo, insya Allah semuanya berjalan ya seperti air. Masat is abadi ya tadi. Masat is happy. Masat is happy. Masat. Apa ya? Every day is hope.
Lo apaan? 20. Tiap hari ada harapan. Ya apaan harapan? Itu motonya. Ya, enggak. Ya, apa? Kaya, Apa aja. Kaya. Sehat, kaya, ganteng, sukses itu. Itu baru. Kayak Donald Trump. Gua udah tadi. Gua be happy. Happy money. Gua ambil punyanya si ini aja deh. Siapa? Si Bruno Mars. Bukan lagi. Avenger. Yang tadi si Bob Marley aja. Elton John. One Love aja lah. Kopi ada nih. Kalau ada urusan cinta tahu deh. Berhubung gue penggemar kopi pahit, kopi tanpa gula. Hidup itu seperti kopi pahit, tapi kalau udah terbiasa lama-lama Ini tahu gitu. Itu kenangan. Kenangan ya. Iya kan ketemu tuh ya kenangan. nggak ada kenangan kan. Gue sebut brandnya, boleh nggak disebut brand? Nanti diedit, nanti disensor. Kalau laundry? Kalau laundry? Behind screen. Behind skin aja di balik kulit. Andri apa? Nggak ada motor kan? Serius? Lu kan pakai Vespa? Oke Ya, lah. kita ketemu lagi ya. Nanti di next Pas channel di umur 50 ya. Gimana? Kita bikin lagi. Kita ketemu lagi tentunya sama bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi lah. Oke, gue Tommy. Gue Endro. EJ. Rian Kumis. Kiki. Saya Kita semua adalah Cuk Lover.